Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi zil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-idham, kama nashkuruhu ala alaihi al-jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul alam, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, alaihi afdalus salati wa atammus salam, wa ala alihi as-sadatil kiram wa ashabihil bararatil a'lam wa tabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Amma ba'du, fa awla ma yuftatahu bihil kalam fi mithli hadzal maqam al-wasiyyatu bi taqwallahil malikil alam wa ta'atihi 'ala ad-dawam. Fa inna taqwallahi a'la nasab wa inna ta'atahu aghla muktasab. Inna akramakum 'indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat awil mustami'in wal mustami'at, wa khasatan al-asatidzah ahli al-ilmi wa du'at ila Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari yang hadir di majelis ilmu ini ataupun yang menyaksikan serta mendengarkan melalui media dimanapun berada, alim ulama, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh umat, yang besar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak sebut nama. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan rahmat, nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepadanya, nikmatnya sungguh banyak kepada kita. Kita banyak berbuat salah, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membuka pintu maaf dan taubat untuk kita. Mudah-mudahan waktu-waktu itu, termasuk waktu-waktu seperti ini, kita banyak minta kepada Allah supaya diampuni. Dan majelis ilmu adalah salah satu cara untuk mendapatkan ampunan tersebut, seperti yang banyak tersebut di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita mendapatkannya pula nanti, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang menjadi ikutan, teladan dan imam. Kita tinggal mengikutinya. Kalau bukan karena Allah dan dakwah beliau, kita tak seperti ini. Kita tidak mendapatkan hidayah manisnya iman seperti ini. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang mendapat dan menikmati, dan semakin sedikit yang menjadi penentang dan merintangi. Semoga Allah berikan hidayah itu kepada hamba-hambanya yang dipilih, amin. Karena itu mari selawat dan salam jangan lupa selalu disampaikan dan didoakan untuk baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan dengan demikian kita berbahagia dapat syafaat di hari kemudian, di saat tidak bermanfaat harta dan anak,
kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Selanjutnya terima kasih saya tak terkira pula kepada saudara-saudaraku di sini, khususnya pengurus Masjid Imam Asy-Syafi'i dan kawan-kawan di Siak ini. Awak dah lama rindu nak datang, baru sekarang diberi peluang. Mudah-mudahan tuan-tuan tak cepat bosan. Masa dah 3 bulan 3 bulan ya? 3 bulan tak datang, masa tak rindu sama saya? Cinta bertepuk sebelah tangan nampak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan waktu yang sedikit ini diberkahi sehingga semakin menguatkan hati kembali untuk senantiasa berada di jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika dalam pertemuan kemarin ada utusan dari Jamiah Islamiyah di Madinah dalam rangka muadalah beberapa pesantren, beliau selalu mengulang-ulang dan menekankan bahwa ilmu itu adalah nasab yang paling panjang. Jazakallahu khairan mengingatkan hari-hari kami di awal-awal belajar dulu di Madinah, selalu diingatkan itu. Jadi ingatkan saya kembali kepada perkataan Imam Abu Mansur Ats-Tsa'alibi. Beliau mengatakan al-ilmu rahimun wal adabu nasabun. Al-ilmu rahimun wal adabu nasab. Ilmu itu adalah rahim, hubungan rahim kita. Selalu para ulama menyebutkan al-ilmu silatun baina ahli wa tullabih. Ilmu itu menjadi hubungan silaturahim antara ulama dengan para penuntut ilmu. Kemudian al-adabu nasab. Adab itu adalah nasab. Dan 2/3 ilmu, seperti kata Imam Ahmad, 2/3 ilmu adalah adab, atau dengan bahasa beliau al-adabu thulutha al-ilm. Adab itu adalah 2/3 ilmu, dan 1/3-nya inilah yang kita pelajari, dan 2/3-nya adalah adab itu. Nah, kalau Abu Mansur Al-Tsa'alibi menyebutkan bahwasanya adab itu adalah nasab, karena mayoritas ilmu itu adalah tersimpan pada adab kita, bukan pada perkataan dan retorika kita. Jadi orang baru dikatakan alim, berilmu bila ilmunya melahirkan al-khasyah, rasa takut yang diiringi dengan ta'zim yang membuat dia selalu menggunakan ilmu itu. Perintah ditaati, larangan dijauhi, anjuran diteladani serta diikuti. Itulah ilmu. Makanya Allah sebutkan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Jadi sampai-sampai Imam Ibn Rajab rahimahullah menyebutkan seorang alim itu sekalipun sedikit ilmunya, tapi dia takut kepada Allah dengan ilmu itu, dialah sesungguhnya yang alim. Dia sesungguhnya yang alim. Tapi orang yang banyak ilmunya, berlapis-lapis titelnya, lebih panjang titel daripada nama. Iya dah Pak, ada orang titelnya lebih panjang dari namanya Dasman, tapi titelnya Profesor Doktor Kiai Haji. Terus Dasman di belakangnya ada apa lagi? LC,
Leci, MA, mangga, nah, MSI, MM, MH dan sebagainya. Tapi kalau gelar ini yang berlapis-lapis ini tidak membentuk adab, tidak membentuk khasyah, maka dia sama sekali tidak bernilai di sisi Allah tabaraka wa taala. Ini saya irama dengan apa yang dikatakan oleh seorang ulama tabi'in, Abdurrahman Ibnul Qasim rahimahullah ta'ala, ketika beliau mengatakan dulu, qalilul ilmi ma'at taqwa kathir, sedikit ilmu tapi bertakwa nilainya banyak. Wa kathirul ilmi ma'a ghairi taqwa qalil, banyak ilmu tapi tak melahirkan takwa artinya sedikit. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, para manhajnya para as-sahaba radhiyallahu anhum dalam menuntut ilmu, mereka kunna nata'allamu asyra ayatin la natajawazuhunna hatta nata'allama minha al-ilma wal amal. Kami itu dulu belajar 10 ayat, tidak melampauinya sampai kami benar-benar bisa mengambil ilmu dan melahirkan amal daripadanya. Itulah yang membuat mereka generasi terbaik umat ini. Seperti kata Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat terbaik yang dikirim kepada manusia. Yang menurut sebagian ahli tafsir bahwa yang dimaksud di situ adalah as-sahabatul kiram. Nah, kalau kita mau jadi khairiyah, mendapatkan menjadi umat terbaik, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Andainya mereka beriman seperti kalian para sahabat beriman, benar-benar dapat hidayah mereka. Itulah sebabnya kita nak menyambung nasab kita melalui ilmu ini dan adab ini kepada generasi terbaik itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi kalau demikian, menghidupkan ilmu adalah menghidupkan nasab dan rahim kita, dan dia adalah nasab paling panjang. Nabi alaihi salatu wassalam ketika menyebutkan al-anbiya'u ikhwatun li'allat, ikhwatun li'allat, apa artinya? Para nabi itu adalah ikhwatun mohon maaf ya, sampai disiap langsung batuk, nampak kenapa ya? Nah, yang sudah demam-demam juga Ustaz, pas direncanakan safari demam, dah segan pula saya minta maaf. Jadi oleh sebab itu ya datang, mudah-mudahan sampai sana sehat. Taib, kalau sebanyak ini berdoa tentu dikabulkan Allah. Nah, doakan sehat. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Saya mana tadi? Sampai di mana tadi? Ikhwatun li'allat. Para nabi itu adalah seperti saudara-saudara sebapa. Saudara-saudara sebapa. Dinuhum wahid. Ummahatum syatta wa dinuhum wahid. Ibu-ibu mereka, maksudnya syariat-syariat mereka bermacam-macam, tetapi agama mereka satu. Dinuhum wahid. Jadi agama yang dibawa oleh para nabi itu satu. Apa agamanya? Apa nama agama? Tidak ada nama agama tauhid dus ya. Itu lupa lagi. Pakai alif lam ni, marah Ustaz saya nanti jazul. Kalau hilang alif lamnya banyak mudhafun ilaih nanti. Makanya di Indonesia agama kita apa? Islam ya, kan disebut Islam. Iya.
Di Indonesia, apa kamu? Coba tengok KTP saya. Pinjam KTP-nya. Saya balikkan lagi nah, tengok KTP. Nah, antum malas saya bawa KTP aman. Saya nak tengok KTP kita apa bacanya. Kalau saya tidak salah kan. Agama Islam. Islam itu nakirah. Islam itu ada belajar nahwu Ustaz kan? Nah, Islam itu nakirah artinya lawan ma'rifah. Akhirnya sehingga boleh masuk kepadanya mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Padahal yang benar adalah al-Islamu. Maka kalau tanya antum orang Arab nanti apa agamanya? Dinil Islam. Besok di kuburan siapkan itu. Antum ditanya nanti kan? Madinuk. Antum jawab apa nanti? Islam. Dia tanya Islam mana? Islam Nusantara? Ini Islam liberal? Ya kan ditanya nanti tuh. Islam modern? Karena apa? Al-Islam dibuang alif lamnya jadi nakira. Jadi Islam yang mana? Tidak jelas. Jelas ya? Tapi kalau al-Islam jelas. Islam yang mana? Yang Allah turunkan, yang Nabi ajarkan. Itulah al-Islamu. Oleh sebab itu agama antum apa? Al-Islam. Tapi kalau antum bilang Islam, saya tanya nanti Islam apa? Jelas? Makanya kaum muslimin dan muslimat ada syekh menceritakan ada orang di Tokyo di mana ya? Jepang ya, di Jepang. Ada beberapa teknisi atau bukan teknisi, orang-orang pendidikan ingin masuk Islam. Lalu nak masuk Islam tentu jumpailah orang-orang Islam yang ada di Tokyo. Di situ ada orang India, ada orang Indonesia. Tanya ke orang India, gimana cara masuk Islam? Kalau kamu masuk Islam mesti ikut mazhab Hanafi. Mengikut mazhab Hanafi. Karena India dan sekitarnya mazhab fikihnya mazhab Abu Hanifah. Jadi Islam Hanafi. Kalau lalu tanya lagi sama orang Jawa, orang Indonesia, dijawabnya kalau mau masuk Islam kamu harus masuk mazhab Islam, mazhab Syafi'i. Akhirnya orang tuh bingung. Ternyata Islam tuh tidak satu rupanya. Islam tuh banyak macam-macam. Akibat alif lamnya dihilangkan. Padahal waraditu lakumul Islam Madinah. Jadi asalnya agama para nabi satu. Nabi Musa agamanya Islam lagi. Sehingga kalau dihilangkan alif lam akhirnya menjadi agama Yahudi. Islam ya Yahudi. Orang Nabi Isa mendakwakan agamanya Al-Islam, bukan Islam. Kalau Islam itu Islamun Nasara, akhirnya jadi agama Nasrani. Orang Indonesia apa agamanya? Al-Islam, bukan Islam. Sebab kalau Islam nanti perlu tambahan. Islam Nusantara, Islam murni Islam, Jamaah Islam, Ahmadiyah Islam, apa lagi? Dan seterusnya. Ya, balikkan alif lam ya. Ini alif lam ini lama dicuri orang nih. Dicuri orang, akhirnya Islam tidak lengkap. Akhirnya ditambah-tambahkanlah sehingga perlu tambahan-tambahan. Oleh sebab itu al-Islam, seluruh nabi itu agamanya adalah al-Islam. Nah, dengan nasab inilah tersambung nasab nabi kita alaihi salatu wassalam sampai ke Nabi Adam. Jadi bukan hanya nasab darah, ras, tidak. Kalau ras kita kan semua dari Adam nih, sah? Tapi antum tiba-tiba kuning, saya kok jadi hitam? Ya saya? Kalau kita sama nampaknya ya. Apa sukunya? Melayu. Masya Allah. Asli gini. Kalau asli, tahu saya
Ocu. Nah, nasab udah banyak, tapi nasab ilmu tak berubah. Sesungguhnya apa yang dulu didakwahkan atau disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam, dulu yang diajarkan oleh Abul Bashar Adam alaihissalam, bersambung sampai ke Nabi kita alaihissalatu wassalam. Nah, itulah yang bersambung kepada kita hari ini, dengan syarat jangan ada yang dipotong. Sebab kalau sudah dipotong mesti diakulasi, okulasi namanya. Nah, akhirnya nanti jadilah kalau limau kawin. Ya, kalau kawinnya kawin sukarela tidak apa-apa. Ini kan yang baik kawin paksa. Macam Islam dengan Nusantara dikawin paksa, akhirnya rusak Islamnya, Nusantaranya juga rusak akibatnya, sehingga terjadilah perselisihan berkepanjangan antara sesama umat al-Islam, secara umat al-Islam, gara-gara adanya mudhafun ilaih ini. Jelas kaum muslimin? Jadi jangan diputus-putus, sebab kalau sudah jadi Islam Nusantara, nasabnya terputus, tersambung sampai ke Nabi. Ada Nabi ngajar ke Islam Nusantara? Ya Syekh, ada Nabi ngajar ke Islam Nusantara? Islam liberal, Islam inklusif, Islam futuristik, dan berbagai Islam tambahan lainnya. Kita tidak mau. Kita ingin nasab kita jangan dirusak. Sebab kalau rusak nasab, berarti hasil perse yang rusak nasab, hasil lingkuhan. Ya Allah ya Rabbi. Atau kawin paksa. Kawin paksa itu tidak bagus akibatnya. Ya, tidak bagus akibatnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Allah yang menjadikan kita, Allah yang menciptakan kita, Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk kita dan di mana Dia letakkan risalah itu. Maka dulu ketika ada salah seorang tokoh nasional kita didatangi oleh seorang tokoh internasional, Islam internasional. Saya sengaja tidak sebut namanya, nanti kalau tuan-tuan kritik pula kan. Yang zaman ini zaman Ma'asyarul kiram, ketika dengan bangganya tokoh Indonesia mengatakan Islam kami beda dengan Islam Arab, tersinggunglah sensitif Arab juga. Walaupun dia sebenarnya liberal juga. Nah, sama-sama liberalnya, tapi ketika disebut satu bilang Nusantara, satu bilang Arab, rupanya tersinggung juga. Jadi bilang dua-duanya sama liberal, Jangan cari-cari siapa orang, tidak penting. Yang penting dua-duanya sama liberal, sama-sama liberal, ingin mengawinkan agama-agama semuanya. Kawin paksa. Di sana dia nak kawinkan, di sini juga nak kawin sama. Cuman ketika sensitif Arabnya disinggung, tidak mau dia terima Islam Nusantara. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi saya ingat pula kembali dengan sang Abu antum dah pelupa, baru kemarin maulid Nabi. Abu yang menolak Nabi, Abu apa? Abu Lahab, terus Abu Jahal, terus habis. Masya Allah, dua seorang Abu saja, berarti Abu-Abu. Kalau dua kan cuma Abu. Nah, masih banyak abu-abu yang lain, tapi yang paling terkenal dua saja, Abu Lahab, Abu Jahal. Tahu nggak antum dulu alasan mereka menolak dakwah Nabi? Syekh, antum tidak ada maulid Nabi kemananya? Itulah salahnya. Sirah tidak juga, maulid juga tidak. Nah, Abu Lahab, Abu Jahal menentang dakwah Nabi, ilmu yang dibentangkan Nabi dengan jelas terang, ya, dengan segala perangkat seorang Rasul jujur, amanah, sidik, ya kan?
Dia menolaknya dengan alasan apa? Kamu bawa agama yang tidak sesuai dengan kearifan lokal. Oke ya, tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh nenek moyang kami. Samanya tak kearifan lokal dengan yang diajarkan nenek moyang sama? Sama tak? Asli warisan nenek moyang. Itulah alasan Abu Jahal dan abu-abu lainnya dulu. Nah sekarang yang menolak Nabi pun, andai Nabi masih hidup, pasti ditolaknya tidak sesuai dengan kearifan. Makanya Abu sekarang juga menolak. Karena ada juga Abu sekarang. Ada tak Abu? Abu Jah. Ya sih. Abu Jah. Abu Jahal. Nah kaum muslimin dengan alasan yang sama. Bahwa Islam yang dibawa Nabi SAW harus menyesuaikan dengan kearifan lokal. Kalau tidak, jangan masuk sini. Tidak sesuai dengan budaya kita. Akhirnya Islam terombang-ambing, di Arab dilempar karena panas, disambut oleh orang Nusantara, panas juga dilempar lagi ke Arab. Akhirnya Islam jadi bola panas. Di sana ditolak, di sini. Di sana ditolak, di sini disortir. Sama alasannya. Makanya orang-orang beriman itu dia tidak melihat ini budaya lokal, ini tidak, ini sesuai kearifan lokal, tidak sesuai ajaran nenek moyang, tidak ada. Orang beriman itu adalah innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah idza du'u ila Allah wa rasul ay yaqulu sami'na wa ata'na. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi. Rasul beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya. Wal mu'minun, demikian juga orang-orang beriman. Jadi antum nak jadi beriman pada yang diturunkan, bukan pada apa yang dipikirkan dan diinginkan. Sekarang kan orang Islamnya Islam pemikiran, dipikirnya tidak sesuai, akhirnya dirubahnya Islam itu. Karena alif lamnya sudah hilang, sehingga bisa diidhafatkan, bisa ditambah-tambah. Nah, al-Islam yang diturunkan atau yang diajarkan Nabi SAW, itulah yang membuat beliau bersambung nasabnya kepada nabi-nabi sebelumnya. Dan siapapun kita yang menyambung estafet ini, bersambung nasab kita sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris nabi. Kalau pewaris senasab enggak? Ahli waris mesti senasab enggak? Alhamdulillah. Orang tua masih hidup. Masih. Itu surga kamu. Surga antum atau nerakanya. Jadikan dia pintu masuk surga. Andainya antum meninggal, salah pula saya. Mana yang duluan meninggal kira-kira? Maunya yang mana yang duluan? Biasanya ayah lebih sayang sama anak daripada kamu meninggal dulu, biar ayah saja. Udah lama ayah menderita gara-gara kamu. Enggak. Jadi kaum muslimin dan muslimat, orang tua selalu lebih sayang pada anaknya daripada anak pada orang tua. Kalau suruh milih mana yang dulu, ayah mati atau saya? Susah milih. Antum sayang sama ayah nampaknya. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pewaris senasab, maka warisan ilmu nasabnya lebih luas dan lebih bertahan lama. Maka antum mau dimasuk di bagian mana? Di bagian mana? Misalnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang markas ini mengatasnamakan Imam Asy-Syafi'i.
Kenapa antum pilih nama ini, Ustaz? Karena senasab. Karena saya senasab. Jadi sampai sekarang anak Imam Asy-Syafi'i misalnya mungkin tak bersambung lagi sampai sekarang. So, ada yang tahu yang senasab dengan Syafi'i dari keturunannya sampai sekarang? Saya tidak tahu. Ya, kalau saya tahu saya akan datangi. Enggak ada. Tapi namanya diabadikan dimanapun. Dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, adalah keberuntungan besar kita ketika kita menjadi bagian dari hidupnya ilmu. Hidupnya ilmu di rumah-rumah Allah, di sekolah-sekolah. Sampai ada yang bertanya, Ustaz, mana yang lebih afdal, bikin sekolah atau bikin masjid? Nah, gimana Ustaz? Antum yang jawab, jangan saya. Mana yang lebih afdal, bikin masjid atau bikin sekolah? Antum dua-duanya sama. Kalau saya gitu juga jawabannya, yang lain lah. Dua-duanya betul. Masjid sepaket dengan sekolah. Tapi andainya harus diundur, masjid diundur atau sekolah diundur, antum pilih yang mana? Masjid diundur. Subhanallah. Hah? Antum mudir ya? Antum kepala DKM-nya atau kepala sekolah? Nah, ini kalau sekolah minta sekolah duluan katanya. Kalau DKM masjid lebih duluan. Memang kami pun di mana-mana. Kami kan juga bangun sekolah dan bangun masjid. Kau kan bilang sekolah dulu, Ustaz. Apa sebab? Sebab kalau masjid dulu orang tak ingat lagi sekolah. Tapi kalau sekolah dulu pasti ingat masjid. Akhirnya terjadi juga debat panas antara keduanya. Saya katakan, kalau masjid bisa dijadikan untuk tempat belajar ilmu maksimal, masjid sudah cukup. Makanya Nabi kita alaihissalatu wassalam dulu yang pertama dibangunnya adalah masjid, karena masjid pusat pemerintahan waktu itu. Sekarang kan tidak di masjid lagi, di istana kan. Kadang-kadang masjid jarang jenguk gara-gara sering kadang-kadang masjid jarang dijenguk gara-gara di istana. Saya betul jawabnya tuh, takut ya. Kita tidak nyinggung orang nih. Ya kalau terlalu sering di istana kita jarang ke masjid. Kami pernah seminar internasional waktu itu di Jakarta, di Hotel Shahid. Di mana Hotel Shahid? Saya udah lupa juga nih. Diantar ke situ, habis itu diambil lagi nama. Jadi ada seorang kiai Khalil Ridwan waktu itu di antara yang hadir. Dulu ulama kita bertemunya di masjid, sehingga azan waktu sholat masuk mereka langsung sholat. Sekarang ustaz ulama-ulama dia yang bilang, ini bukan saya. Antum udah mulai marah dengan saya nampaknya. Nah, ya saya diundang. Nah, dan saya suka. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sekarang kita konferensi seminar di hotel. Otomatis hotel tidak ada masjid, tapi masjid apa itu ada, untuk masjidnya besar waktu itu di situ. Sehingga ustadznya sholatnya belakangan. Kan musafir boleh meninggalkan sholat. Hah? Boleh mentakhir sholat. Bahkan yang afdal adalah jamak takhir. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kalau andainya masjid bisa menjadi pusat pemerintahan, menjadi pusat pendidikan, menjadi pusat dakwah, menjadi pusat sosial, bahkan perawatan juga diadakan di sini. Kan di zaman Nabi orang sakit pun dirawat di
di masjid. Kalau sekarang darurat masjid ada lagi mau ke masjid, dari rumah sakit masjidnya ada, banyak protes sekarang. Nah kita katakan ya masjid didahulukan. Tapi andainya pendidikan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal kecuali di sekolah-sekolah, barangkali perlu pertimbangan bahwa sekolah juga perlu diperhatikan. Sebab apa? Orang berjamaah dengan masjid seadanya, karena zaman Nabi juga masjid juga seadanya, maksimal sholatnya, bahkan mungkin lebih khusyuk lagi. Sebab apa? Ya Allah, kapan selesai masjidnya? Ya kan, selamanya masjid insya Allah terus. Kami dulu di kampus lama masjidnya masjid insya Allah, karena papannya disuruh insya Allah di sini akan dibangun masjid. Sehingga ada yang nanya, kapan masjid selesai Ustaz? Insya ada yang nanya, Ustaz di mana masjid? Tengok di situ ada papan nanti insya Allah. Jadi nama masjidnya masjid insya Allah. Akhirnya terpaksa supaya terkesan islami dibuatlah kubah banyak di atas bangunannya. Ate kecoh pula orang, mak banyak masjid di sini katanya. Banyaknya masjid sampai ada nenek-nenek hadir wisuda cucunya, karena yang cerita nih pejabatnya yang bilang, jadi maknya dia ini punya cucu dan anak nenek ini pejabat penting di kampus kan. Dia bilang, kalian ini bahasa cucunya nggak bono kalian musajid dokek sodoh. Masjid dibuat berdekatan. Iya, jarak berlangkah masjid lagi kan kubah banyak tuh. Pas selesai wisuda dia nanya, mana musajid yongnya, di mana masjid? Di sini. Dijawab oleh cucunya, tidak ada masjid, mau masih insya Allah deh. Ayatnya penduto kali ini. Jadi rupanya kubah itu bukan kubah masjid. Nah, sebagai tanda bahwa ini bangunan orang Islam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, masjid kalau memang fungsinya ganda seperti yang di zaman Nabi SAW, perlu untuk disegerakan. Tapi kalau masalah sarana prasarana pendidikan, apalagi di zaman sekarang, kita zaman apa Ustaz ya? Ya kalau nak ikut legalitas harus mengikuti persyaratan, kecuali kalau tidak perlu ijazah, tidak perlu nyambung, tidak perlu apa, yang penting ilmunya ya silakan aja. Tapi selama masih membutuhkan selembar ijazah, sebab bagaimanapun kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah, seperti kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, kunna natlubul ilma li ghairillah. Awal menuntut ilmu itu kami menuntut ilmu li ghairillah, bukan karena Allah. Wajar masih anak-anak, mereka menuntut ilmu sejak umur kanak lagi, karena beliau yatim dulu. Nengok orang berilmu dia tertarik, mudah-mudahan bisa seperti itu. Kan belum lillah lagi kan. Bisa saja orang tua sekarang nak ngantar anaknya sekolah belajar ilmu, asalnya yang pertama ditanya ada nggak ijazahnya. Betul? Sebab dia tengok, kan orang tuh suka nengok contoh yang sudah, biasanya yang buruk-buruk yang ditengoknya, bukan yang bagus-bagus. Si fulan, saya kan kena getahnya juga dulu, tapi getahnya tidak kuat, alhamdulillah. Ada orang tamat luar negeri tapi tidak kalau bahasa kampungnya masih kerja kasar gitu, kerja kasar, tahu gumbo batu. Akhirnya orang kampung tuh punya persepsi kalau belajar kalau di Saudi jadi tukang angkut batu katanya. Walaupun tidak hina itu, tapi di mata masyarakat tidak menjadi pendorong anaknya belajar ke agama. Sama dulu di kampung ada orang anaknya cerdas, anaknya punya keinginan masuk pondok, tapi orang tuanya bertahan. Nanti yang jadi buya bunti. Tuh buya bunti ya. Di sini nggak ada istilah itu, apa istilahnya? Mungkin ada tuh.
Apa makna buaya bunti itu? Buaya bunti itu karung tempat beras dari benang putih warnanya dulu, iya kan? Masih ingat? Buntil, aduh rupanya kan, masya Allah. Jadi biasanya sekali sepekan dia berkeliling ke rumah-rumah untuk minta setekong, 2 tekong, tahu tekong? Tekong beras tahu kan? Sekaleng susu itu namanya tekong. Di sini apa nama? Canting, sama canting juga. Secanting, setekong. Nah, itulah guru mengaji di kampung dulu. Akhirnya ayahnya bilang, kalau kamu sekolah di situ nak, masuk darun macam saya kan, pondok saya Darun Nadhah. Cuma ditengoknya, tengok si Fulan jadi buaya bunti, jadi buaya yang kerjanya ngajar ngaji, habis itu kehidupannya ditopang oleh mengumpulkan beras ke rumah-rumah. Makanya tuan-tuan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini zaman dahulu orang tidak menghargai ilmu. Jangan ditiru yang seperti itu, sebab ilmu itu harus ditinggikan karena Allah sendiri mengangkat ilmu. Makanya tidak sedikit para ulama ini yang membuat mereka tidak mau sering mendatangi tempat-tempat yang merendahkan ilmu. Apa contoh tempat merendahkan ilmu? Nantilah ya, antara kita aja bicara, nanti takut ada yang tersinggung pula. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tempat-tempat yang merendahkan ilmu, masuk di kalangan orang yang tidak memberi nilai tinggi pada ilmu, rusak ilmu. Jelas? Terasa saya buat contoh nampaknya biar paham. Ya, ini contoh bukan ilustrasi, tapi kejadian asli. Saya mengalami suatu acara awal-awal pulang dulu, saya diundang oleh salah seorang wali kota untuk acara besar resmi, ada amprahnya itu. Berarti resmi kan? Ada amprahnya, resmi enggak? Cuma isi tidak banyak lah. Itu. Janji acara lepas maghrib, tiba-tiba sang wali, ya tanpa konfirmasi ke saya anak buahnya, acaranya ternyata dimajukan setelah asar, ada acara tambahan. Akhirnya setelah Pak Ali datang, saya ditelepon oleh ajudan, Ustaz di mana? Saya masih baru selesai ngajar di UIN. Saya bilang, Pak Wali dah datang. Memangnya abang lupa janji kita kapan? Iya maghrib Ustaz. Kalau maghrib saya datang maghrib, insya Allah sebelum maghrib dia datang. Tapi Pak Wali dah datang. Itu urusan tuan-tuan yang buat, saya tidak kasih tahu, ya kan? Kecuali diberitahu sebelumnya. Ini kalau sudah datang teruskan aja lah acara. Yang bagian saya nanti lepas maghrib. Menjelang maghrib 1/4 jam saya datang. Yang namanya mobil Ustadz tahu lah antum. Sama mobil Pak Wali Kota dan mobil Ustadz. Sama. Makanya orang lebih cenderung berlomba jadi wali kota daripada. Tidak ada tim sukses jadi Ustadz kan, nggak ada. Tapi tim sukses jadi wali kota ramai. Berarti lebih enak jadi Ustadz. Lebih enak jadi Ustadz. Apa sebab? Tidak banyak utang. Tidak banyak utang. Untuk jadi wali kota itu banyak utang. Tidak tahu tuan-tuan? Tanya Pak Wali. Akhirnya sampai di masjid tempat acara, Satpol PP ngawal. Ini sepanjang jalan udah penuh parkir. Akhirnya mobil saya di stop, tidak boleh masuk. Saya perkenalkan diri, saya Ustadz Syanu, diundang Pak Wali untuk ceramah. Ya silakan parkir sana jauh. Suruhnya parkir jauh. Oh ya, betul-betul tersinggung saya. Ya Ustadz kan boleh juga tersinggung kan. Akhirnya saya bilang, saya sebut nama Pak Walinya, Abang Syanu, panggil abang lagi, bukan bapak lagi. Abang Syanu, masuk nak mobilnya? Masuk Pak katanya. Itu masih lapang. Saya bilang, kalau mobil beliau masuk, mobil saya wajib masuk. Kalau tidak saya sekarang pulang. Anda tanggung jawab. Gitu. Saya nekat pulang, tidak apa-apa.
berarti saya tidak diperlukan. Sebab kalau diperlukan mesti disiapkan tempat parkirnya, betul kan? Masa Ustaz jauh-jauh sekilo jalan kaki, habis itu nanti cipika-cipiki sama wali kota, bau Ustaz juga. Salah sendiri, memang tidak disiapkan tempatnya. Sudahlah AC-nya juga, ya AC mobil Ustaz kan beda sama AC mobil wali kota, kadang hidup kadang mati. Tambah nanti jalan kaki, terbayang tuh, habis itu nanti tidak semangat ceramah lagi sebab dah lapar pula jalan-jalan kaki tadi. Akhirnya saya bilang, saya kalau tidak boleh masuk saya pulang, Anda tanggung jawab, saya catat nama Anda semua. Akhirnya dengan terpaksa dia bukakan pintu, dengan terpaksa. Ini selalu saya sampaikan ke setiap protokol, setiap ajudan, kalau nak Ustaz tolong siapkan juga tempat duduk Ustaz, tempat parkir Ustaz, kalau perlu juga amplop Ustaz. Kok ketawa Pak? Ini serius aja Pak, saya sering juga jadi korban, mohon maaf. Bukan amplop kosong, tidak ada amplop. Mau cerita lagi? Ini kisah nyata. Kalau Bapak ganti saya ceritakan, kalau tidak usah bikin ibati aja. Nah, iya, orang pusat kira daerah, daerah kira pusat. Akhirnya saya tidak dapat. Akhirnya saya tarik kesimpulan, karena saya tidak ngurus SK-nya, maka setiap yang tak ada SK tak ada honor. Sebab apa? Di SK itu kan tertulis segala biaya yang timbul akibat surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja. Tergantung, kalau pusat negara, kalau daerah jelas. Itu yang saya tidak kantongi. Nuntut kemana? Hanya berdoa sama Allah, ya Allah biarlah tidak dapat PT tapi murah rezeki. Alhamdulillah, PT tidak ada, rezeki ada, alhamdulillah. Yang parahnya kawan habis itu minta traktir pula. Antum kan tadi khutbah dengan presiden katanya, pasti honornya besar. Iyalah, datang awak bayar juga, alhamdulillah. Jelas ya, sakitnya tuh kemarin ke sini tidak ada sakitnya lagi, aman. Kaum muslimin apa? Azan, saya azan. Oh ada, ayolah. Ya mana tahu nak dengar muazzin internasional. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Robbani, merajut ilmu dan peradaban. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat.
karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Ma'asyiral muslimin wa muslimat dirahmati, itu sekedar ilustrasi yang memang terjadi, bahwasanya ilmu itu jangan sampai direndahkan, karena dia nasab yang sangat mulia yang tak ada pensiunnya. Oleh sebab itu beruntung kita menjadi bagian daripada ilmu, baik sebagai pendengarnya atau penyebarnya atau penggalang dananya atau jadi donaturnya atau apapun namanya, bahkan sampai mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu. Rugi kita, sampai ikan pun mendoakan orang yang menuntut ilmu dan menyebarkannya, masa kita tidak mendoakan? Nah, sungguh sangat merugi orang yang suka jadi penghalangnya, jadi troublemakernya, bahkan sampai persekusi dan membubarkannya. Ini adalah orang-orang yang merugi, orang-orang yang sangat merugi, ya, yang menjadi penghalang tersebarnya ilmu ini. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau ada seorang ulama besar dan juga saudagar yang besar, kekayaannya sungguh besar, namun hatinya juga berjiwa besar. Beliau banyak menanggung pembiayaan pendidikan yang besar-besar, yang belajar kepadanya dia biayai, bahkan ulama-ulama besar dunia yang semasa dengannya dia biayai. Ditanyakan kepadanya Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, untuk apa lagi Anda mencari uang? Kenapa lagi masih mencari uang? Kekayaannya untuk dia sendiri sudah, bukan lebih dari cukup, sudah melimpah. Tetapi beliau rahimahullah ta'ala masih ingat, saya kalau bukan karena ingat Al-Auza'i, ingat Sufyan bin Uyainah, ingat Sufyan Ats-Tsauri, saya tak bekerja lagi. Ternyata dialah yang senantiasa mengirimkan biaya hidup bagi ulama-ulama besar tersebut. Subhanallah, sebab dia tahu nasab orang ini panjang. Dengan menjadi penyebab mereka fokus menuntut ilmu, fokus menyebarkan ilmu, akan bersambung terus pahala yang akan dia dapatkan. Karena ilmu tadi saya katakan, Imam Syafi'i sampai sekarang di mana-mana namanya ada Syafi'i. Nama orang masya Allah banyak bernama Syafi'i. Tidak ada mengait sekali dengan darah dengan beliau, tapi karena nasab ilmu tadi yang menghidupkannya. Nah, setiap namanya disebut, doa selalu disenandungkan untuknya. Abdullah Mubarak katakan, berikan Al-Auza'i, dan subhanallah orang-orang yang tadi dibuatnya fokus menebarkan ilmu, subhanallah Allah angkat pula menjadi orang-orang besar di masanya. Kalau tonton hari ini mengenal yang namanya Al-A'immatul Arba'ah, imam mazhab yang 4, masih hafal?
Syafi'i, kok langsung Syafi'i aja? Mulai dari yang paling pertama dulu, yang paling tua. Nah, masih lagi, masih Dun Sana juga tuh, Abu Hanifah, lepas itu Malik, lepas itu Syafi'i, Syafi'i, lepas itu Ahmad ibn Hanbal. Apal tanggal lahir, tanggal wafatnya, tahun wafatnya. Abu Hanifah wafat tahun 200. Hah? Mana yang hafal tak tertipu nih. Tapi kalau tidak hafal 250 katanya. 150 di tahun lahirnya Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Imam Malik 179. Setelah itu Imam Asy-Syafi'i 204. Kemudian yang terakhir adalah Imam Ahmad 241. Nah, ini imam mazhab yang 4 ini yang terkenal. Nah, di masa sebelum mereka ini atau di masa mereka juga ada 4 imam yang menjadi rujukan umat Islam seluruh dunia di masa itu. Imam Sufyan Ats-Tsauri di Irak, Imam Malik ibn Anas di Hijaz, Imam Al-Laits ibn Sa'ad di Mesir, Imam Al-Auza'i di Syam. Mereka adalah orang-orang hebat. Nah, di antara mereka ini ada yang ditanggung oleh Abdullah ibn Mubarak. Jadi hartanya Mubarak karena jatuh di tangan Ibnul Mubarak yang Mubarak, tidak membuatnya rugi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Inilah yang terjadi di zaman dulu. Makanya Imam Malik, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena tahu nilai sebuah ilmu, dia berani menggaji guru mengaji di masa itu dengan 10 dinar. 10 dinar. Dinar berapa sekarang Ustaz? Hah? 10 dinar. Dinar berapa Ustaz? Nggak pernah punya juga, sama gitu ya. Nah, dinar itu kabar-kabarnya ya. Kan bisa dicek di apa nih? Sekitar 2.500.000 satu dinar. Berarti kalau 10? Hah? 25 juta. Nah, ada gaji guru 25 juta sini. Saya pertimbangkan untuk pindah ke sini. Saya resign dari sana. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Artinya apa? Penghargaan. Jangan disuruh mereka yang minta dulu, karena mereka minta namanya merusak muka, merusak martabat. Cuman kita tidak punya kesanggupan Ustaz. Tidak punya kesanggupan. Sebenarnya ini kan tugas negara sebenarnya. Negara juga masih banyak utang. Tapi orang-orang kaya di negeri ini tidak sedikit. Cuman yang beriman sangat sedikit. Orang kaya banyak, tapi yang beriman sedikit. Itu tuh menurut kata Syekh Muhammad Hasan. Bukan saya tidak berani mengatakannya. Tidak beriman sedikit. Yang beriman sedikit. Yang bisa berinfak tidak takut miskin, itu tidak banyak. Yang berinfak ragu-ragu itu lumayan lah, termasuk kita, ya kan? Coba berinfak tiap pagi kan, nah, sampai sore tidak adu kembali kan, nah, mulai ragu. Tapi orang dulu tidak ada ragunya kan, sebab mereka berinfak bukan karena balasan di dunia, tapi berinfak untuk balasan di akhirat. Nah, sebaik-baik infak yang diberikan adalah dalam menyambung nasab ilmu. Sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam menyuruh, memotivasi, menyemangati kaum muslimin untuk berinfak fil jihad fisabilillah. Beliau juga menyuruh para sahabat untuk
memberikan nafkah kepada ahlus suffah yang datang khusus untuk belajar ilmu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka support itu, dan inilah dilakukan oleh orang-orang yang berilmu dan berharta. Berilmu dan berharta. Kalau tuan-tuan nak tahu orang-orang hebat dulu itu, mereka sampai seperti itu, seperti Yahya bin Ma'in rahimahullah. Ketika ayah meninggal, dia ditinggalkan warisan oleh ayahnya, kalau tidak salah sekitar 300.000 dinar. Kalau dikonversikan dengan rupiah sekarang berapa? Kali 2,5 juta. Awak tidak pernah ngitung duit banyak, jadi lambat ngitungnya. 2,5 juta kali 300.000, lebih kurang 700 miliar. Sah? Ya, itu habis dalam menuntut ilmu. Sebab Yahya bin Ma'in bersahabat dengan Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal ini ulama, waktu itu belum ulama besar, masih penuntut ilmu. Dia yatim juga. Syafi'i yatim juga. Kayaknya harus jadi yatim dulu baru jadi imam nampaknya. Tapi jangan doakan orang tua meninggal. Sebab banyak yang tidak yatim juga jadi orang besar. Tapi yatim tidak menghalangi jadi orang besar. Makanya kalau kita dapatkan anak-anak yatim, berikan mereka, belanja mereka. Kita anak cuma 2, jadikan mereka anak ketiga, anak keempat, anak ke-5 dalam menuntut ilmu. Akhirnya nasab ilmu kita juga bersambung, dan itu nasab paling panjang kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah sampai kepada seluruh nabi dan rasul, karena itu yang didakwahkan dulu, dan kita sebagai penyambung apa yang mereka sampaikan itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan yang singkat ini kita bisa mendapat manfaat. Semoga kita dari sekarang berazam kita harus menjadi bagian daripada ilmu, apapun profesi kita, di bidang apapun, walaupun hanya sekedar untuk membersihkan tempat. Nabi SAW menghargai seorang wanita yang berkulit hitam yang senantiasa membersihkan Masjid Nabawi. Ketika meninggal di malam hari, mereka segan membangunkan Nabi SAW. Ketika Nabi tak melihat lagi beliau, dia tanyakan, aina si fulana, di mana si fulana? Kata mereka, dah meninggal Rasulullah. Kapan meninggal? Malam. Kami segan untuk membangunkan kau ya Rasulullah. Bagi mereka ini orang biasa, hanya tukang sapu. Tetapi di sisi Allah luar biasa. Maka Nabi SAW mengatakan, duluni ala qabriha, tunjukkan saya di mana kuburannya. Lalu Nabi mendatangi kuburannya dan menyolatkannya. Jadi pula kita dapat sunnah yang baru gara-gara itu, yaitu boleh menyolatkan orang yang sudah dikuburkan di tempat dia dikuburkan. Subhanallah, orang yang tidak dikira dan bahkan disangka tidak berharga, tetapi di mata Allah, di mata Rasulullah SAW sangat dihargai. Oleh sebab itu, apapun dalam bidang ilmu tidak ada yang sedikit nilainya, karena Allah memadankan ilmu dengan jihad. Sebagaimana jihad memerlukan pengorbanan harta dan jiwa, demikian juga ilmu memerlukan pengorbanan harta dan tenaga. Gurunya Imam Malik, Rabi' bin Abi Abdurrahman, dia itu ketika ayahnya pergi berjihad ke perbatasan, dia masih dalam kandungan ibunya. Lalu dia datang, lalu dia tidak pulang-pulang, tapi ayahnya meninggalkan bekal yang cukup untuk masa bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun. 35.000 dirham. Ya, belanja orang waktu itu kambing kambing berapa? 1 dinar ya seekor ya. Sampai sekarang masih satu dinar. Nah, kalau pakai dinar ini real, pakai kertas tidak real. Makanya kalau uang dinar ya masuk ke lumpur, antum ambil lagi enggak? Iya. Tapi kalau uang 2.000 rupiah, masuk ke lubang, nauzubillah, akramakallah, septic tank, dicari lagi. Enggak, Allah musta'an.
Kenapa? Nilainya tidak real. Nilainya tidak real. 1 dinar antum ambil, 2.000 antum biarkan. Misalnya jatuh di sungai Sia, uang antum 1 dinar, dicari nggak? Hah? Tapi 1.000 uang siling jatuh, antum selam, nanti ketemu buaya, ya ada buaya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dah ditinggalkan ayahnya 35.000. Setelah dia dewasa, ternyata sang ibu meletakkannya uang ini di tempat yang terbaik untuk biaya menuntut ilmu sang anak. Akhirnya ketika ayahnya pulang, dia sudah bujang, sudah remaja, tapi majelisnya di Masjid Nabawi seperti lautan manusia. Ketika sang ayah datang, dalam cerita ayahnya kan kenal rumahnya, masuk saja, assalamualaikum, lalu ditahan oleh sang anak sampai main tolak-tolakan. Kenapa kamu masuk? Ini rumah kami. Kata ayahnya, ini rumah saya. Kamu siapa? Kamu siapa? Katanya. Akhirnya datang ibunya. Ibunya pasti nggak lupa sama suami. Waduh, bahaya loh. Nah, nggak lupa. Lalu dibilangnya, sabar nak, itu ayahnya kamu. Baru mereka berpelukan mesra sambil menangis karena sang ibu sudah mengira suaminya sudah syahid. Ternyata masih hidup. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya beberapa hari di rumah, sang suami pun tentu bertanya, uang sebanyak itu kan banyak itu. Sebab biaya sebulan aja 10 dirham itu tidak mewah di waktu itu. 10 dirham ini 35.000. Untuk berapa tahun tuh? Hah? Berarti kan setahun lebih kurang habis 10 kali 12 120. Anggaplah 20 sebulan 240. 35.000 bagi 240. Lambat juga. Tidak pernah punya duit banyak, sama kita. Nah, lambat ngitung. Berapa tahun? Jadi ternyata uang itu habis oleh ibunya ini untuk biayai sekolah anaknya tadi. Tapi ibunya atau istri, ketika suaminya bertanya, kemana uang kemarin? Maksudnya bukan kemana, uang kemarin masih ada nggak? Tentu orang dari pulang tentu tidak bawa apa, dia pergi berjihad. Lalu sang istri dengan bijak mengatakan, besoklah saya kabari setelah abang pulang nanti selepas sholat isya. Ya, selepas sholat isya di sana. Lalu ketika bukan isya waktu itu, sholat isya. Jadi mereka setelah pulang, dia tanya, suaminya nanya lagi. Sebelum suaminya diberitakan, saya nak nanya, apa yang abang lihat tadi di Masjid Nabawi? Dia lihat, Masya Allah, si Rabi'ah jemaahnya luar biasa banyaknya. Di masa itu sudah ribuan orang. Awak sudah di masa sekarang, Masya Allah, puluhan orang, Masya Allah. Itu pun sudah sangat, ini juga kita. Jadi apa katanya, menurut abang mana yang lebih berharga, yang abang lihat tadi atau uang 35.000? Tentu jawabannya ini lebih membahagiakan saya. Nah, uang itu sudah saya habiskan untuk itu. Akhirnya dia bersyukur, berterima kasih dapat sang istri yang super seperti itu, pandai membelanjakan uang berguna. Sebab nasab inilah yang menghidupkan. Orang-orang kaya habis masanya, habis. Pemimpin-pemimpin yang berkuasa kalau tidak punya kesan yang adil, habis. Tapi ulama yang membawa ilmu tak habis nasabnya. Itulah saya katakan Imam Asy-Syafi'i ada keluarganya di Siak. Ada keluarga di Siak. Ada Pak Pi'i ada. Ya, Imam Syafi'i tak ada. Nah, tapi Masya Allah, yang bernama Syafi'i, coba tunjuk tangan yang bernama Syafi'i. Ada? Mana? Ada? Saya kasih hadiah. Mudah-mudahan masih ada. Mana? Anaknya? Silakan, maju. Ayo nak. Syafi'i, Masya Allah. Sini.
Masya Allah, alhamdulillah. Ya, ini karena kita mencintai Imam Asy-Syafi'i. Lalu anak pun dapat nama Syafi'i. Masya Allah. Ya. Syafi'i namanya. Mau jadi Imam Syafi'i. Mau jadi Imam Syafi'i. Iya. Maunya berapa? Kamu pilih aja, pilih salah satu. Satu. Warna apa? Hijau, biru katanya. Enggak salah saya. Bapak lambat ngasih tahu. Dia minta biru ya. Nah. Selamat ini. Alhamdulillah. Ada lagi yang bernama Ahmad bin Hanbal? Hah? Enggak ada. Imam Malik? Hah? Imam Abu Hanifah? Yang bernama Dasman? Enggak ada. Alhamdulillah. Baik. Siapa lagi? Imam Ahmad enggak ada, Abu Hanifah enggak ada, Syafi'i ada, Malik enggak ada juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Nampaknya waktu juga sudah habis, hujan pun sudah turun. Allahumma sayyiban nafi'ah, mutirna bi rahmatih. Semoga sekali lagi mudah-mudahan kita termasuk bagian dari ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.